warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai spektroskopi CNMR. Yang dimana dalam kelompok ini saya tidak sendiri melainkan bersama rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dindarani Madatilah bersama rekan saya Aisyah Nur Rahma. Saya Kartika. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian CNMR, yang dimana CNMR merupakan alat terpenting pada penentuan struktur atau suatu teknik yang dapat digunakan untuk menentukan susunan atau jumlah atom karbon di dalam suatu molekul organik. Hasil isolasi atau hasil transformasi dan sintesis yang dimana suatu pengembangan teknologi yang berarti di dalam dunia instrumentasi pada 2 dekade terakhir. Mengingat kelimpahan isotop karbon terbesar di alam adalah sebesar 12C. Baik, selanjutnya keuntungan utama dari CNMR, di mana untuk membantu kita dalam menghitung jumlah karbon yang terdapat dalam suatu molekul organik yang belum diketahui strukturnya. Dan di samping itu juga dapat diketahui lingkungan kimia dari setiap karbon dengan mengamati nilai pergeseran kimianya. Prosedur kerja CNMR diawali dengan persiapan sampel, di mana sampel yang akan dianalisis dilarutkan dalam pelarut NMR atau pelarut yang tidak mengandung proton, karena yang dibutuhkan adalah sinyal karbon. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengaplikasian medan magnet, di mana sampel tadi ditempatkan dalam instrumen NMR yang menghasilkan medan magnet kuat, biasanya sekitar 1-23 Tesla. Yang kedua adalah iradiasi RF atau radiofrekuensi. Sampel tadi dikenai gelombang radio dengan frekuensi tertentu atau frekuensi resonansi. Frekuensi radio disesuaikan untuk resonansi karbon 13. Yang ketiga ialah relaksasi dan deteksi. Setelah diiradiasi, inti karbon kembali ke keadaan dasar atau relaksasi dan memancarkan sinyal. Sinyal ini kemudian dikumpulkan oleh detektor untuk diubah menjadi spektrum frekuensi. Sinyal yang dideteksi diproses menggunakan transformasi Fourier untuk menghasilkan spektrum CNMR. Kemudian kita akan membahas mekanisme atau prinsip dari CNMR. CNMR sendiri bekerja berdasarkan resonansi magnetik nuklir dari isotop karbon 13. Mekanismenya, bila suatu senyawa mengandung karbon diletakkan dalam medan magnet yang sangat kuat dan diradiasi dengan radiasi elektromagnetik, maka inti atom karbon dari senyawa tersebut akan menyerap energi melalui suatu proses absorpsi yang dikenal dengan resonansi magnetik. Prinsip dasar dari CNMR melibatkan interaksi antara inti karbon 13 dan medan magnet eksternal serta aplikasi frekuensi radio untuk menghasilkan spektrum yang dapat dianalisis. Baiklah, mengenai investasi, hasil dari kami mengambil penelitian yang berjudul santon dari kulit batang tumbuhan asam kadis, atau nama lain dari asam kadis yaitu Garcinia coa. Garcinia coa merupakan bahasa ilmiah dari asam kadis yang merupakan termasuk salah satu genus dari famili Cultivarates, yaitu magis-magisan, yang memiliki senyawa phenotype, flavonoid, santon, dan benzofenon. Dari senyawa tersebut memiliki aktivitas biologis yang beraneka ragam seperti antioksidan, antimikroba, sitotoksik, dan anti malaria. Nah, kalian dapat melihat bahwa ini adalah pohon dari asam bendis, dan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kulit batangnya. Nah, dari kulit batang yang mengandung banyak senyawa inilah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui elusidasi struktur dari senyawa xenton yang berhasil diisolasi dari kulit batang Garcinia coa berdasarkan data spektroskopi yang meliputi spektrum UV, IR, NMR. Nah, dari penelitian ini mereka saling berhubungan antara spektroskopi tersebut. Nah, tetapi kami akan lebih fokus menyampaikan mengenai hasil dari NMR-nya. Nah, masuk mengenai metode penelitian yang dilakukan, hal pertama yang disiapkan adalah ekstraknya, yaitu kulit batang asam bendis tadi akan dikompresikan terlebih dahulu, lalu dikeringkan, kemudian dihaluskan untuk membentuk sebuah sampel via yang akan diekstraksi. Setelah diekstraksi akan diepap. Setelah penghasilan EPAP, pada EPAP pelarut yang digunakan itu ada 3, ada heksana, ada etil asetat, dan metanol. Setelah
Setelah pelakon tersebut sudah diepa, pelakon ekstrak yang dihasilkan antara 3 pelakon tersebut akan dilakukan proses pemisahan dan pemurnian senyawa fenolat dari ekstrak ETOAC kulit batang di Gianercia-coa. Nah, pemisahan dan pemurnian pada proses ini menggunakan pemisahan konsep kromatografi kalung vakum atau KPC. Nah, pemisahan yang dihasilkan akan menghasilkan 6 faksi, yaitu golongan F1 sampai F6. Kemudian lanjut lagi proses pemisahan F2. Selanjutnya menggunakan kromatografi kalung gravitasi. Nah, setelah berhasil menggunakan LUN berbanding 9:1, maka akan dihasilkan ekstraknya lagi menjadi 1 faksi, dan kemudian faksi F2 tersebut akan dimurnikan dengan teknik KKG, yang sehingga dari hasil pemurnian tersebut akan mendapatkan faksi F221 sampai F223 dari F222. Nah, didapatkannya senyawa murni pada F2,2,2. Setelah dihasilkan pemurnian tadi, maka akan lanjut ke proses karakterisasi dan penentuan struktur senyawa hasil isolasi. Nah, dalam tahap inilah masuk ke molekul metode spektroskopi CNMR. Nah, setelah tadi saya sampaikan bahwasanya hal ini akan berhubungan dengan UV-Vis, IR, dan HMR, di mana setelah dilakukan beberapa tahap hal tersebut, barulah terakhir menentukan lebih yakinnya menggunakan spektrum CNMR. Nah, selanjutnya kita dapat melihat di sini ada spektrum yang dihasilkan dari 13 CNMR, di mana pada senyawa 3 dalam kloroform D1 terlihat adanya 27 sinyal karbon. Nah, kita dapat lihat lebih jelas di spektrum yang terpaparkan, di mana setelah dilakukan pelebaran puncak pada daerah-daerah tertentu, ternyata senyawa hasil isolasi mengandung 31 sinyal atom C. Nah, selanjutnya adanya sinyal karakteristik muncul untuk gugus C karbonil yang terrelasi dengan gugus hidroksil pada pergeseran kimia 182,1 ppm, di mana sinyal ini khas untuk inti senyawa golongan xanthone. Nah, selanjutnya juga terlihat adanya satu sinyal khas untuk karbon metoksi pada 62,3 ppm. Dapat dilihat ya, pada spektrum 13 CNM terlihat sinyal pada daerah 93 sampai 164 ppm merupakan sinyal untuk karbon sp2. Nah, dan sinyal pada pergeseran kimia 15 sampai 40 ppm merupakan sinyal untuk karbon sp3. Nah, dari hasil sinyal yang dihasilkan pada yang terdeteksi pada spektrum CNMR, hal ini memperkuat dugaan pada spektrum bahwa senyawa hasil isolasi memiliki substituen renil dan granil. Nah, sinyal ini memperkuat dugaan pada analisis senyawa hasil isolasi adalah tipe xanthone yang terperenisasi. Sinyal sp2 yang lebih desherding merupakan sinyal karbon yang mengikat gugus O. Nah, berdasarkan data tadi, masuklah ke tahap ini. Dapat dilihat dari tabel-tabel juga, di mana dari data ini juga senyawa ini hasil isolasi di samping memiliki gugus metoksi juga memiliki substituen hidroksil selain OH yang terrelasi dengan gugus karbonil. Selanjutnya, dilakukan perbandingan pada spektrum. Nah, tadi kan telah dilakukan EHNMR dan CNMR ini saling berhubungan. Nah, setelah dilakukan perbandingan dan senyawa hasil isolasi dengan data NM senyawa yang telah dilaporkan, yaitu adanya koanin seperti ditunjukkan pada tabel yang telah dipaparkan. Nah, pada tabel 2 terlihat bahwa data spektrum perbandingan HNMR dan CNMR dari senyawa hasil isolasi dengan data NMR senyawa membanding, yaitu koanin, terlihat kemiripan yang sangat tinggi. Namun berdasarkan data 13 CNMR pada senyawa hasil isolasi terdapat beberapa senyawa pemotor. Nah, dapat dilihat yaitu adanya sinyal C yang tidak terpakai. Hal ini juga didukung oleh data spektroskopi HNMR yang juga menunjukkan adanya sinyal pemotor yang ditunjukkan dengan integrasi yang kecil dari 0,5. Nah, adanya data-datanya bisa dilihat dari hasil banding dan hasil senyawa isolasi. Nah, dari analisis yang telah dilakukan terhadap spektrum 13 CNMR dan membandingkan data spektroskopi dengan senyawa pembanding koanin yang telah dilaporkan sebelumnya, serta dengan membandingkan sifat fisik titik leleh koanin pembanding 135 sampai 137 derajat Celcius. Nah, dan senyawa hasil isolasi 136 sampai 130 derajat Celcius, dapat disimpulkan bahwa senyawa yang dihasilkan yaitu jenis xanthan terpenilasi, yaitu 1,3,6 trihidroksi 7 metoksi 23 metil but 2 enil 8 3 7 dimetil 2,6 oktadienil xanthan koanin dengan rumus molekul K29H34O6.
dengan BR-nya 400, berat molekulnya 478. Nah, senyawa ini memiliki DBE yaitu 13 terdiri dari 9 ikatan rangkap C, rangkap C, 6 diantaranya untuk rangkap dasar sontak, 1 untuk unit granil dan 2 untuk unit granil, 1 carbonyl, C rangkap O, dan 3 cincin dari rangkap dasar santon dengan struktur seperti ditunjukkan pada gambar ini. Nah, dapat terlihat bahwa jenis santan yang tadi yaitu yang bernama 1,3,6 terhidroksi 7 metoksi 23 mes metil boost 2 enil 8 3,7 dimetil 2,6 oktadienyl santon kuanin. Ini gambarnya yang dapat dilihat ya, adanya terdiri dari adanya ikatan rangkap C yang merupakan rangka dasar santonnya, ada unit pernil, ada unit granil, ada 1 karbonil, rangkap O, dan ada 3 cincin dari rangka dasar santon. Dengan struktur tersebutlah terbentuklah hasillah penelitian ini, di mana ini mengetahui struktur dari santon kulit batang asam gendis. Nah, inilah hasil dari struktur santon yang telah terdeteksi menggunakan metode spektroskopi CNMR. Nah, dari kesimpulan ini, satu senyawa santan yang telah diisolasi dari ekstrak etil asetat dari kulit batang Garnetsia Chua berdasarkan analisis data spektroskopi disimpulkan bahwa senyawa hasil isolasi adalah senyawa santon yaitu 1,3 trihidroksi 7 metoksi 23 metil boost 2 enil 8 3,7 dimetil 2,6 oktadienyl santon kuanin. Nah, sekian dari presentasi kami.